Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Joko Maruti, SMMM, selaku dosen mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisha Nuraini dengan NPM 224111016 dari kelas Manajemen 22A. Di sini saya akan membahas materi pertama, yaitu lembaga keuangan, bank, dan non-bank. Oke, di sini saya akan membahas sejarah dan perkembangan lembaga keuangan bank dan non-bank di Indonesia. Jadi, pada tanggal 10 Oktober 1827, Indonesia masih dijajah Belanda. Didirikan sebuah bank di Batavia dengan nama De Javase Bank. Nah, tujuan utama pendirian bank ini adalah untuk meningkatkan perekonomian pemerintah. Pendirian bank oleh orang pribumi pertama kali dirintis oleh R. Arya Wiryatmadja, seorang patih dari Purwokerto tahun 1896. R. Wiryatmadja mendirikan Hulpens-Spar Bank, yaitu bank penolong dan tabungan. Jadi tujuan pendirian bank ini adalah untuk membantu peranggotaannya agar tidak jatuh ke tangan yang suka memeras rakyat. Selanjutnya adalah saya akan membahas pengertian lembaga keuangan bank. Jadi, menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan dengan aset non-finansial atau aset real. Nah, kemudian lembaga keuangan ini sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang berlebihan dana atau rumah tangga dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana atau pengusaha. Next. Dalam lembaga keuangan ini mempunyai fungsi, yaitu yang pertama melancarkan pertukaran produk, barang atau jasa. Yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakatan dalam bentuk pinjaman. Yang ketiga, memberikan pengetahuan dan informasi, yaitu lembaga keuangan ini melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit. Nah, yang kedua adalah lembaga keuangan ini berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabah. Selanjutnya, masih lanjutkan dengan fungsi lembaga keuangan. Yang keempat adalah memberikan jaminan. Lembaga keuangan ini mampu memberikan jaminan dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut. Yang kelima adalah menciptakan dan memberikan likuiditas. Jadi lembaga ini memberikan keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu yang dibutuhkan atau pada jatuh waktu yang tempo. Next. Selanjutnya adalah peran lembaga keuangan bank. Dalam peran ini mempunyai 3 peran. Yang pertama adalah berkaitan dengan peran lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antara pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lakukan. Misalnya tuh mencetak uang rupiah, terus juga menerbitkan cek. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan pemberian fasilitas mengenai aliran dana dari pihak yang berlebihan berkelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana. Jadi misalnya ini berperan sebagai broker, pialang atau dealer dalam berbagai aktiva. Yang kedua ini adalah menyalurkan dana dari pemilik dana ke peminjam yang tak terbatas dan tak dikenal oleh pemilik dana dengan biaya transaksi yang relatif lebih rendah.
Yang ketiga adalah lembaga keuangan dalam mengurangi kemungkinan risiko yang akan ditanggung pemilik dana atau penabung. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai lembaga keuangan non-bank. Jadi, pengertian lembaga non-bank ini adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung. Berikut adalah peran lembaga keuangan non-bank. Jadi, lembaga keuangan non-bank ini mempunyai peran penting dalam sistem keuangan. Yang pertama adalah pengalihan aset, yaitu memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Yang kedua adalah transaksi, memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Yang ketiga, likuiditas. Lembaga keuangan memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas pada pihak yang mengalami surplus likuiditas. Dan yang keempat adalah efisiensi, yaitu menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan dengan mempertemukan pihak yang saling membutuhkan. Berikut adalah jenis-jenis lembaga keuangan bank dan non-bank. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, lembaga keuangan bank terdiri atas bank umum dan perkreditan rakyat. Lembaga keuangan bukan bank dapat berupa yang pertama, lembaga pembiayaan seperti perusahaan sewa guna usaha, terus juga perusahaan modal ventura, jasa anjak piutang, perusahaan pembiayaan konsumen, dan sebagainya. Yang kedua adalah usaha perasuransian. Yang ketiga adalah dana pensiun. Yang keempat pegadaian. Dan yang kelima adalah pasar modal. Baik, terima kasih pada materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.